Saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab suci dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca secara bertanggapan Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. Tadi saya salah. Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai ayat 25. Kita akan membaca, saya akan mulai dari ayat 12 dan kemudian kita akan bertanggapan sampai ayat 25. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca firman. Kami sekarang mau mendengarkan penguraian firman-Mu, biar Roh Kudus memimpin kami. Berbelas kasihan kepada kami, memberikan kepada kami terang, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Kami mohon supaya kami terus-menerus hari demi hari bertumbuh di dalam pemahaman akan firman, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang juga bertumbuh di dalam bijaksana. Seperti Tuhan sumber segala hikmat, biar kami juga boleh menjadi orang-orang yang bijaksana di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bijaksana yang palsu. Beri kami terang supaya kami boleh membedakan yang baik dan yang salah, yang benar dan yang penuh dengan kejahatan. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan kerendahan sehingga kami boleh belajar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebagai seorang Yahudi, sudah tentu Yesus sering ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Di dalam masa perayaan Paskah, orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, mereka berkumpul pulang kampung ke Yerusalem. Dan saat itu ada perayaan yang sangat megah, karena orang-orang Yahudi yang di dalam pembuangan tersebar ke Babilonia sampai ke Yunani, ke seluruh dunia, mereka semua pulang kampung untuk beribadah di bait Allah. Nah, saudara sekalian, dikatakan di ayat 12, Yesus mampir ke Kapernaum. Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibu dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Lalu pada waktu mereka mau ke Yerusalem, mau merayakan ibadah Paskah, mereka mampir dulu pergi ke Kapernaum. Saudara sekalian, Kapernaum ini kota yang terkenal di dalam kitab suci. Ini adalah satu kota yang mungkin tidak terlalu besar kalau dibandingkan Yerusalem, namun cukup luas dan penduduknya padat.
Beda dengan yang saya jelaskan waktu lalu seperti kota Nazaret, Betsaida, Kana yang penduduknya mungkin cuma 2.000 orang, 3.000 orang. Maka kita melihat bahwa kalau Yesus melayani di Kapernaum itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Kenapa? Karena di situ penduduknya lebih padat. Maka kita akan menjumpai banyak sekali pelayanan Yesus dilakukan di Kapernaum. Dan mujizat-mujizat yang besar dilakukan di situ, saudara-saudara. Misalnya, anak perempuan Yairus yang mati dibangkitkan, itu di Kapernaum, saudara. Melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagog, di Kapernaum. Ada orang lumpuh yang diturunkan dari atap di dalam Injil lalu kemudian disembuhkan. Itu ada peristiwanya di Kapernaum. Lalu kemudian Yesus membuat beberapa murid itu menangkap ikan dengan cara yang ajaib. Itu di Kapernaum. Lalu kemudian Yesus menyuruh muridnya menangkap ikan lalu di dalamnya ada koin untuk membayar pajak. Itu di Kapernaum. Saudara. Menyembuhkan pegawai panglima Romawi yang sakit parah di Kapernaum. Menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Lalu kemudian orang-orang berkerumun di depan pintu, itu di Kapernaum, saudara. Menyembuhkan anak seorang pegawai raja di pengadilan Raja Herodes, itu Kapernaum. Menyembuhkan mertua Petrus. Nah, kalau Yesus menyembuhkan mertua Petrus di Kapernaum, berarti kan Petrus punya rumah di Kapernaum, saudara. Kenapa? Karena istrinya orang Kapernaum. Jadi Yesus nginap di mana di Kapernaum? Mungkin juga di rumah Petrus, muridnya. Atau mungkin ada saudara-saudara yang di situ. Saudara-saudara sekalian, Kapernaum adalah salah satu basis pelayanan Tuhan Yesus. Meskipun banyak mujizat dilakukan di sana, Yesus mengecam kota ini. Kenapa saudara-saudara sekalian? Yang bertobat sangat sedikit. Di dalam kitab suci kita menjumpai ada kota-kota yang diberikan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang paling besar, mujizat yang paling besar, tapi tidak bertobat. Misalnya kalau saudara mempelajari perjanjian lama, Elia itu dikasih di kerajaan utara. Utara itu dapat raja nabi-nabi yang hebat-hebat luar biasa. Dikasih sebanyak-banyaknya, nabi-nabi pengkhotbah hebat dikasih saudara. Tapi yang bertobat itu sedikit. Sehingga dengan demikian Yesus mengutuk kota Kapernaum itu. Celakalah engkau nanti waktu penghakiman tiba. Seperti orang Israel, saudara, yang setiap hari melihat mujizat Tuhan di padang pasir, tetapi mereka tidak percaya. Saudara, ini adalah satu pelajaran dalam kitab suci. Jangan sampai, saudara sekalian, kita gereja yang besar di Jakarta, yang kalau saudara mau dengarkan khotbah, Anda keliling Jakarta, ada banyak sekali guru-guru yang bisa mengajarkan saudara firman Tuhan, tetapi iman kita tidak bertumbuh. Sangat ironis sekali. Saudara sekalian, Kapernaum melakukan, di situ Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi dia ditolak. Di dalam ayat 12 ini dikatakan hanya mampir beberapa hari saja. Lalu kemudian ayat 13 dijelaskan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, saudara sekalian, selama Yesus melayani, bukan dihitung dari kecil, semenjak dia resmi melayani, di dalam kitab Injil dicatat dia 4 kali mengikuti Paskah. 4 kali dia datang, berarti setiap tahun Yesus tidak pernah absen. Kalau ada perayaan Paskah di Yerusalem, selalu dia datang. Dia boleh melayani kemana-mana sampai ke Galilea. Tetapi pada waktu perayaan Paskah, karena dia bukan datang untuk menghancurkan seluruh hukum, tapi menggenapinya. Dia menunjukkan ketaatannya kepada hukum. Dia datang untuk akhirnya ikut merayakan hari Paskah. Saudara sekalian, ada berapa sih kali Tuhan Yesus itu mengusir pedagang di bait Allah? Kalau saudara membaca Injil Yohanes, kita menjumpai pengusiran pedagang-pedagang di bait Allah itu di awal pelayanan Yesus. Kalau saudara membaca kitab seperti Matius, saudara akan menjumpai pengusiran orang-orang di bait suci itu di akhir pelayanan Tuhan Yesus. Maka bagaimana ini? Yang satu menceritakan di awal, yang satu menceritakan di akhir. Maka ada orang yang mengatakan, oh, Yohanes tidak kronologis. Matius lebih kronologis. Tetapi masalahnya kalau Yohanes tidak kronologis,
Ini kebablasan loh saudara-saudara sekalian. Dia punya waktu gitu ya. Kok tiba-tiba di awal sekali. Dan kalau Yohanes tidak kronologis, Bapak Ibu bisa bayangkan yang selama ini mengikuti eksposisi Yohanes. Saudara bisa melihat perhitungan waktunya itu kan tepat kan? Hari kesekian, ya kan? Hari kesekian. Hari kesekian. Perjamuan di Kana dikatakan kemudian 3 hari setelah itu. Dihitung-hitung misalnya bisa lagi 7 hari setelah Yohanes muncul. Jadi ini hari kesekian, sesudah itu begini, sesudah itu ketemu murid di Betsaida kemudian ke Kana, habis ke Kana ke Kapernaum, karena memang cuma sehari perjalanan. Habis dari Kapernaum ke Yerusalem, itu urut saudara. Nah kalau sudah diurutkan sampai pasal 2 ayat pertama di Kana, lalu kemudian ayat 12 di Kapernaum, tiba-tiba loncat. Loh ini katanya bukan kronologis. Lucu sekali saudara ya. Ini maksudnya Yohanes ini apa-apaan? Sangat runut di awal, tiba-tiba tengah-tengah, oh iya lupa ya sudahlah ada kejadian ini kita masukkan saja di sini. Pasti Yohanes Rasul tidak demikian saudara. Maka argumentasi bahwa Yohanes tidak kronologis itu tidak bisa diterima. Nah maka kalau kita berpegang bahwa ya memang Alkitab mencatat demikian, kita dengan mungkin lebih bertanggung jawab mengatakan ada 2 kali Tuhan Yesus mengusir pedagang-pedagang di Bait Allah. Yang pertama adalah di awal pelayanan dia tercatat di Injil Yohanes. Yang kedua adalah di akhir pelayanan dia tercatat di Injil Matius. Nah saudara sekalian peristiwanya sama, tetapi ketika saudara membandingkan nanti inti poin ajarannya akan berbeda. Di dalam Injil yang lain, Yesus mengatakan, jangan menjadikan rumah Bapakku yang adalah rumah doa ini menjadi sarang penyamun. Tapi dalam Yohanes kalimat itu tidak ada. Yang muncul adalah, jangan menjadikan rumah Tuhan menjadi emporium atau tempat belanja. Jadi kalau sudah lihat ada mall namanya emporium gitu ya. Emporium itu memang tempat belanja yang besar, basar. Mungkin bukan cuma market ya, bukan cuma pasar, basar. Jangan kok jadikan basar. Jadi kalau pasar yang spesial itu kan basar ya, jualannya macam-macam spesial. Nah kalau kita lihat zaman sekarang itu ya shopping mall gitu ya. Jangan kau menjadikan rumah Tuhan itu menjadi shopping mall. Nah jadi ada berapa kejadian? Ada 1 kejadiankah atau 2 kejadian? Saya mengatakan berdasarkan perkataan dari Alkitab, kita akan melihat ada 2 kejadian. Karena argumentasi bahwa Yohanes tidak kronologis, tidak bertanggung jawab. Nah saudara sekalian, maka ada 2 kejadian yang mirip tetapi sebetulnya berbeda. Maka kita bisa katakan pelayanan Tuhan Yesus secara publik di depan umum itu dibuka di dalam perayaan Paskah, lalu diakhiri di dalam perayaan Paskah. Menarik ya saudara ya. Jadi pelayanan publik karena itu hanya pada para murid. Tetapi betul-betul publik dilihat orang itu adalah di Paskah. Dan itu bikin geger saudara ya. Nanti kita lihat mujizatnya di mana ya. 1 orang usir ribuan pedagang loh. Kok mau kabur gitu ya. Jadi di awal pelayanan Yesus itu Paskah. Paskah. Dan di akhir pelayanan Yesus itu adalah Paskah. Saudara sekalian, Paskah itu adalah perayaan yang penting karena memperingati lepasnya orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan di dalam Paskah mereka semua mengenang, saudara, mereka duduk, lalu kemudian mereka makan sayur yang pahit. Kalau makan pare misalnya gitu ya, saya enggak tahu di situ sayur pahit itu apa. Kalau sekarang kan di Indonesia itu pare saudara ya. Anak dikasih makan pare, ya semua berdiri, bawa tongkat gitu kan ya. Atau bawa kunci mobil kalau sekarang gitu ya, bawa tas koper gitu kan. Terus suruh makan sayur, "Pa, pahit, sayurnya pahit." Ya sudah makan dagingnya, dagingnya tidak enak. Tuhan bilang suruh mereka tanya, "Kenapa Pak, kenapa Ma?" Nah baru dijawab, "Gini loh Nak, kalau sayur pahit itu mengingatkan kita dulu jadi budak, hidupnya pahit." Oh begitu gitu ya. Terus kenapa makanannya tidak enak? Nak, kalau masaknya
Sabar pelan-pelan sama masak buru-buru, mana yang masaknya lebih enak? Oh ya enak yang pelan-pelan, kalau buru-buru makanannya tidak enak. Nah ini kan kita enggak enak kan makanannya, iya enggak enak. Karena masaknya buru-buru, emangnya kenapa buru-buru? Kita mau pergi. Pergi kemana? Nenek moyang kita cepat-cepat mau pergi meninggalkan Mesir. Gitu saudara. Zaman saya sekolah dulu ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif gitu ya. Jadi sebelum ditemukan oleh Menteri Pendidikan di zaman Pak Harto dulu gitu ya, sudah ditemukan di dalam kitab suci, sudah ada gitu. Jadi di situ perayaan Paskah itu mengingatkan bahwa kita lepas dari Mesir dan ada domba yang tersembelih. Ada domba yang tersembelih, darahnya dibubuhkan di atap, di pintu, sehingga kita mengingat melalui ada yang mati buat kita, kita dilewatkan dari penghakiman Tuhan. Sudah menarik ya, Yesus mengawali di dalam perayaan Paskah, lalu mengakhiri di dalam perayaan Paskah, dan di dalam perayaan Paskah itu dia membubarkan semua pedagang, membersihkan bait Allah, lalu menjadi domba Paskah itu sendiri. Jadi bait Allah bersih, lalu kemudian dombanya mana? Semuanya sudah pergi. Mana dombanya? Ini dombanya. Yahweh Yireh. Tuhan menyediakan. Ketika Ishak bertanya pada Abraham, api sudah ada. Kayu bakar sudah ada. Persembahan korbannya mana Pak? Yahweh Yireh. Tuhan akan menyediakan. Dan Tuhan memang menyediakan bukan cuma domba, tetapi yang Tuhan sediakan adalah Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, maka Yesus Kristus datang membersihkan bait suci, bait Allah. Apa itu bait Allah, saudara? Kita akan masuk dulu sebelum kita masuk ke bagian-bagian lain. Jadi di dalam hari Paskah Yesus membersihkan bait Allah. Bait Allah itu adalah pusat agama dan identitas orang Yahudi. Jadi bangunan itu identitas bangsa. Saudara, ketika ditanya apa sih ciri khas bangsa Indonesia, Bung Karno mengatakan itu ada 5 sila atau 5 dasar. Disebut Pancasila. Lalu dikatakan kalau bisa diringkas jadi 3, bagaimana? Diringkas menjadi Trisila. Tetapi kalau diringkas lagi menjadi 1 saja, apa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia? Menurut Bung Karno, itu adalah gotong royong. Jadi dari 5 menjadi 3 menjadi 1. 1 itu apa? Bung Karno memberikan argumentasinya itu adalah gotong royong. Menjadi sesuatu ciri khas bangsa Indonesia semenjak dulu menurut beliau. Nah saudara-saudara sekalian, maka dengan demikian ada satu ciri-ciri. Ada satu identitas yang kalau itu dihilangkan sudah bukan menjadi bangsa itu. Itu perdebatan ya, apakah kita setuju apa tidak gitu ya. Kita gotong royong atau tidak. Tetapi bagi orang Yahudi, identitasnya itu bait suci. Saudara. Sebetulnya 2, bait suci dan hukum Taurat. Itu dua-dua kalau dihilangkan, Yahudi itu hilang. Saudara. Seolah-olah demikian. Maka ketika dalam kisah Rasul Stefanus berkhotbah, bait Allah sudah tidak perlu ada lagi. Hukum Taurat sudah digenapkan dalam Kristus. Marah mereka saudara. Kalau begitu buat apa orang Yahudi? Orang Yahudi identitasnya 2. Temple sama law. Bait Allah dan hukum Taurat itu identitas kami. Saudara sekalian, mengapa disebut identitas? Waktu Musa mau ditinggal oleh Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, sudahlah Musa ya, baik-baik ya jaga dirimu ya, itu jaga bangsa ini. Saya sudah tidak mau ikut lagi. Saya ampuni, saya tidak bunuh kalian, tapi saya tidak mau menyertai kalian. Saya utus malaikat, semua kemauan kamu saya turuti. Wah itu kalau orang zaman sekarang, yes. Tidak usah pelayanan, tidak usah susah-susah, tidak usah ikut Tuhan. Semua kaya apapun dikasih malaikat Tuhan menyertai. Musa bilang, tidak bisa, lebih baik mati saja Tuhan. Kenapa? Karena Musa mengatakan, bukankah kami ini terkenal atau kami ini adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan. Apa yang menjadikan Israel berbeda dengan yang lain, kata Musa. Kami ini berbeda, kami ini dibedakan, kata dia, dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau pakai bahasa sekarang, identitas kami, keunikan kami, yang menjadikan kami itu kami adalah kami disertai Tuhan.
Saudara, apakah itu menjadi keunikan kita juga? Apa bedanya saya dengan yang lain yang belum percaya? Uniknya itu di mana? Uniknya adalah saya sadar saya disertai oleh Tuhan. Oh Tuhan, kami uniknya adalah disertai oleh Engkau. Lah kalau Engkau tidak mau menyertai kami, apa uniknya? Nah, saudara sekalian, dan keunikan itu muncul pada waktu Tuhan hadir di dalam bait Allah atau tabernakel. Nah, tabernakel atau bait Allah adalah tempat di mana Tuhan dan manusia bertemu. Maka tempat itu menjadi penting, saudara. Nah, penduduk Yerusalem pada waktu itu cuma 300-an ribu saja. Jadi waktu zaman Tuhan Yesus kira-kira 300 ribu penduduk Yerusalem. Tetapi kalau hari Paskah menurut Yosefus itu bisa 2,7 juta manusia kumpul di Yerusalem. Bayangkan lonjakan penduduknya ya. Jadi 300 ribu dapat tamu tiba-tiba 2,7 juta itu kayak orang naik haji itu saudara ya. Tiba-tiba penuh, jadi penuh orang begitu kan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena itu identitas kami boleh terserah ke seluruh dunia. Tapi identitas saya orang Yahudi disertai Tuhan. Dan tempat di mana saya bertemu Tuhan? Tabernakel, bait Allah. Mereka pulang, saudara. Nah, bait Allah itu, saudara, tirai-tirainya sangat tebal. Dan tentunya di dalamnya sangat gelap. Kalau saudara beli itu ya, blackout itu ya. Ada gorden yang bisa tembus-tembus gitu ya. Pakai gorden pun kalau lampu semuanya kelihatan kayak wayang begitu kan ya. Tapi ada gorden yang namanya blackout itu kalau sudah ditutup gitu cahaya juga tidak masuk. Saudara. Jadi gorden yang tebal itu baru gorden biasa di rumah. Saudara bisa bayangkan gordennya bait Allah. Pak Stephen Tong pernah cerita itu gordennya kalau yang bagian ruang maha suci dan apa itu dipasang 300 orang. Wah itu gordennya gimana cara pasangnya gitu ya saudara ya. Jadi gorden yang sangat tebal. Lah kalau tebal begitu cahaya kan tidak masuk saudara. Maka pasti di dalamnya gelap. Tetapi di dalam bait Allah itu ada cahaya. Cahaya dari mana? Dari satu tempat seperti lampu yang namanya kaki dian. Pasang lilin, pasang ya, seperti lilin tapi itu pakai minyak zaitun, ada kakinya 7 dikasih di situ. Itu namanya kaki dian. Nah, maka gelap tapi ada cahaya. Saudara kalau masuk ke rumah orang lalu lihat dari depan situ ada cahaya, berarti di situ ada orangnya. Kalau ada cahaya, berarti di situ ada orangnya. Makanya kalau kita mau ngakalin maling kan, pakai remote kan ya saudara ya. Dari depan tep nyala. Wah, lalu kemudian sudah misalnya pagi pakai SMS, off, klik mati gitu kan. Sekarang smart home kan bisa begitu. Sayangnya kalah pinter sama maling saudara. Ya, kenapa? Karena maling itu periksa dia lihat FB-nya saudara gitu. Oh, sekeluarga ya, lagi pasang profil picture-nya foto di Jepang gitu kan ya. Ya, kapan ini? Baru tadi, kosong tak maling pintu rumahnya gitu kan ya. Orang kelihatan kok satu keluarga foto-foto di Jepang ya kosong. Sekarang maling sekarang juga canggih gitu kan ya. Nah, tapi paling tidak secara klasik saudara kalau kita melihat ada yang namanya lampu di dalam satu orang. Oh, di situ ada penghuninya. Nah, maka kalau saudara melihat di bait Allah itu ada kaki dian, maksudnya apa yang mau Tuhan katakan? Ada yang di situ. Bait Allah tidak kosong. Siapa yang di situ? Tuhan di sana. Itu sebabnya kaki dian itu menjadi lambang Tuhan hadir menyertai. Pak Tong kan sering khotbah kan, kaki dian di sini, kaki dian di sini. Sudah bingung, dian kakinya kenapa ya gitu ya. Siapa itu dian yang kakinya disebut-sebut pendeta Stephen Tong gitu ya. Kaki dian itu maksudnya lampu terus saudara ya. Lampu itu ada di bait Allah. Lah kalau ada cahayanya itu artinya Tuhan ada di situ gitu ya. Jadi saudara jangan bingung lagi kalau Pak Tong cerita kaki dian ya. Kaki dian ada di sini, maksudnya Tuhan menyertai. Oh ada lampunya, berarti ada yang tinggal. Lah siapa yang tinggal di bait Allah ini? Tuhan mau menyatakan aku hadir di sini untuk memberkati. Baitku tidak kosong. Nah saudara sekalian, bait Allah itu adalah bangunan yang sangat penting karena itu satu-satunya bangunan yang desain dan ukurannya langsung dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Di dalam sejarah arsitektur, Tuhan menyuruh orang untuk memikirkan merancang ukurannya. Tetapi di dalam sejarah arsitektur, satu-satunya yang didekte itu adalah tabernakel.
Jadi arsitek-arsitek boleh tuh ya studi mengenai tabernakel. Kenapa? Kenapa ini satu bangunan yang didikte Musa ya. Musa panjangnya sekian, lebarnya sekian, ini apa, isinya begini, tempatnya ini, bahannya mesti ini. Satu persatu didikte. Maka bangunan ini penting. Tuhan itu pakai 6 hari saudara, menyelesaikan seluruh ciptaan, cuma 6 hari. Tapi untuk briefing Musa 40 hari. Sampai Musa dibikin konsentrasi, tidak perlu makan, tidak perlu apa gitu kan ya. Oke Musa ya, konsentrasi ya, saya ajar kamu ya, teori arsitektur ya kan. 40 hari kuliah singkat ngambil doktor gitu ya. Habis ini tidak usah nulis disertasi, langsung praktek bikin. Saudara langsung diajari oleh Tuhan 40 hari. Saudara bisa melihat ya bagaimana passionnya Tuhan itu loh. Tuhan tuh bergairah ngajari orang arsitektur. Ada apa dengan tabernakel? Apa itu bangunan paling indah? Enggak juga. Saudara kalau pulang kayak gini sudah dengar khotbah hari ini, tabernakel kayaknya keren ya. Saya pulang mau lihat di internet kayak apa? Bluk, kotak-kotak kayak begini gitu ya. Bangunan apa ini? Jadi dia bukan istimewa karena desainnya itu modern gitu ya, atau desainnya itu sangat megah, bukan itu saudara. Tetapi kalau saudara berhasil mengurai simbol-simbol yang Tuhan selipkan di dalam tabernakel, saudara akan berhasil membongkar rahasia besar misteri keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan bagi umat manusia. Itu yang membuat Tuhan begitu bergairah membongkar rahasia itu kepada Musa. Karena sebetulnya Tuhan sedang bicara mengenai rahasia keselamatan besar di balik desain tabernakel. Bait suci itu menunjuk kepada rencana keselamatan dalam Yesus Kristus. Yesus yang ditunjuk oleh bait Allah. Bait itu hanya bayang-bayang saudara. Jadi itu hanya bayang-bayang yang menunjuk pada penggenapannya dalam Kristus Yesus. Itu sebab Yesus mengaitkan bait suci dengan tubuhnya. Nanti kita akan masuk di situ ya. Di mana Yesus mengatakan, rombak bait itu. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Kurang ajar kamu. Bait suci dibangun 46 tahun. Memang kamu bisa bangun dalam 3 hari. Sombong kamu. Dikatakan mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang bicara mengenai tubuhnya. Jadi bicara mengenai bait suci, itu bicara mengenai Yesus. Yesus sedang kasih tahu mereka, kamu sedang ngomongin ini ya, ini sebetulnya cuma bayang-bayang. Ini menunjuk tentang aku. Kalau aku sudah datang, ini semua sudah tidak perlu. Nah, saudara sekalian, Van Poytres yang pernah kemari, itu mengajak kita berandai-andai. Dia mengatakan itu ya Musa sama orang Israel kalau jalan-jalan lihat bait suci, di imajinasi mereka mikir apa ya? Oh dia mikir ada satu bangunan besar, ini bangunan alien yang ada di bumi gitu ya. Ada luar angkasa, ini kan dari surga, kok ada di tengah-tengah kita, ya dia lihat-lihat asing gitu ya. Ini pasti bukan dari dunia ini, kelihatannya begitu suci, megah, menakutkan tapi ngangenin gitu kan ya. Ya kan saudara kalau baca Mazmur kan begitu. Ciumlah kakinya, bersukacitalah dalam Tuhan dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Itu kan kontradiksi itu. Orang sukacita kok gemeter gitu. Ya itulah perasaan di depan Tuhan itu nano-nano saudara. Manis, asam, asin katanya semua ada gitu kan ya. Jadi ya sukacita, ya takut, ya apa semua ada gitu. Ya mau menghindar tapi mau dekat gitu ya. Itu semua perasaan di dekat Tuhan. Nah, Poytres mengatakan itu bangunan yang begitu dekat, Allah itu ada di sekitar mereka, tapi ada banyak penghalang. Ada banyak tirai, ada banyak batasan, tidak bisa saya masuk ke dalam situ, tidak bisa. Imam besar aja perlu diikat pakai tali kakinya. Masuk 1 tahun sekali, diikat tali dan ada kelenengannya. Klenteng, 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 ada loncengnya loh saudara. Kenapa? Kalau, kok tidak bunyi keleneng-keleneng lagi, tarik-tarik talinya. Loh, kok enggak ada lagi? Loh, kok enggak kerincing-kerincing? Mati dia, ditarik. Saudara. Jadi karena dia menghadapi Tuhan yang adalah suci, ya kan? Masuk tidak sembarangan. Jadi imam besar 1 tahun sekali mewakili satu bangsa. Itu menjadi lambang mediator Kristus. Sudah di depan situ kalau wah ini dosa nih orang ini ya, kurang ajar sama Tuhan, seret. Nah kan udah mati gitu kan ya. Menakutkan begitu. Jadi mereka itu lihat asing tapi masuk itu tidak berani.
Kenapa saudara? Nantinya akan ditunjukkan bahwa dalam kitab Ibrani, bahwa melalui Kristus kamu bisa masuk ke dalam bait suci itu dengan tidak takut gitu. Kalau sekarang tinggal buka, krek, papa gitu kan ya. Nggak ada yang mati gitu kan ya. Sudah diselamatkan dalam Kristus, sekarang dibuka, krek, kalau dulu kan jeder, tarik gitu kan ya. Kalau sekarang kau bisa membuka dengan tidak takut gitu ya. Papa, I'm home gitu kan ya. Dan dikatakan di dalam kitab Hosea, dan Tuhan itu menyambut engkau seperti seorang suami menyambut mempelainya. Luar biasa sekali. Ya. Jadi Kristus yang akhirnya menjadi penggenapan bait Allah. Nah saudara, Yesus tuh melihat kondisi bait Allah, dia marah akhirnya ya. Dia marah luar biasa. Jadi kalau saudara baru membaca pasal 2 perjamuan di Kana, ya kan, perkawinan di Kana, Yesus menunjukkan mujizatnya di dalam hal menyatakan cinta kasih. Tetapi sekarang masuk di dalam ayat ke-13, Yesus menunjukkan mujizatnya di dalam menyatakan keadilannya, dia membersihkan bait Allah. Maka Yesus dikatakan adalah domba oleh si Yohanes Pembaptis, tapi sang domba itu juga sekaligus singa. Dia adalah domba, tetapi domba itu adalah singa. Makanya C.S. Lewis dalam kisah Narnia, dalam sebuah adegan dikatakan, Lucy tahu tidak? Domba itu aslan loh. Masa? Domba itu aslan? Iya. Lalu kemudian domba itu berubah jadi aslan. Iya kan? Domba itu adalah singa. Wah gitu ya, jadi Yesus tuh domba, apapun diam. Tuhan minta ini, ya diam, kan aku domba gitu kan. Tapi begitu kurang ajar, berubah menjadi singa. Domba itu adalah singa. Yesus mau menyatakan bahwa dia adalah Allah yang kasih, tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Nah saudara sekalian, bait suci yang sudah rusak perlu diperbaiki, perlu direstorasi, diganti total. Oleh karena itu hanya bayang-bayang. Injil Lukas juga sebetulnya menunjukkan kerusakan bait suci, saudara. Jadi kalau saudara membaca Injil Lukas itu juga diawali di bait suci. Lalu kemudian di situ di Lukas pasal terakhir murid-murid berkumpul di Yerusalem. Lalu kemudian Lukas masuk di Kisah Para Rasul tersebar. Lukas terakhir sampai kepada ujung bumi kota Roma. Jadi di dalam bait suci yang sudah rusak diperbaiki oleh Kristus Yesus, maka dari bait suci itu menyebar sampai ke seluruh dunia. Itu story daripada Injil Lukas. Nah, saudara sekalian, dalam Injil Lukas diceritakan di dalam bait suci ada kemunafikan, yaitu Sakaria ternyata berdoa tetapi tidak percaya. Saudara bisa bayangkan orang yang sebaik Sakaria, jarang kita jumpai. Tetapi sebaik apapun Sakaria, dia adalah orang yang berdoa minta anak, tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengabulkan doanya. Maka dia dihukum menjadi bisu. Bait suci ternyata juga bisa rusak. Meskipun ada orang yang sedemikian baik, sedemikian saleh, seperti Sakaria. Nah saudara sekalian, Yesus kemudian datang, lalu kemudian dia menghancurkan, mengobrak-abrik seluruh tatanan bait suci yang sudah melembaga itu, lalu kemudian dia mengusir pedagang-pedagang itu keluar. Saudara bisa bayangkan ya apa yang terjadi ya. Dia datang terus kemudian dia ambil tali-tali itu dijadikan cambuk gitu kan ya, jalan gitu kan ya. Apa kamu? Takut ya. Takut semua suruh lari keluar gitu kan ya. Jadi di situ wibawanya, kuasanya besarnya luar biasa. Uang-uang diserahkan gitu ya. Wah, lari semua manusia, kambing apa semua keluar gitu ya. Domba semua, burung terbang di atas gitu kan ya. Wah, lari-lari, orang Farisinya apa orang-orang bait suci baru datang ketemu dia. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mereka mungkin syok loh. Memang di dalam kitab suci dikatakan ketika Mesias itu datang tidak ada lagi pedagang-pedagang, dikatakan begitu. Wah, ini ngaku Mesias lagi nih orang, datengin kan, siapa ini, Mesias mana ini? Mau mengatakan bahwa di bait suci tidak ada pedagang, dia mau bilang ya dia Mesias ya. Orang yang sudah terlatih dalam perjanjian lama pasti mengerti tindakan Yesus itu mau mengklaim bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah Raja. Nah saudara sekalian, tetapi yang
buat mereka bingung pasti begini. Kalau Mesias datang, harusnya Mesias itu mengajak kita memerangi kafir. Mesias kalau datang kafir dihantam. Tetapi kenapa sekarang Mesias datang ngantem Yahudi? Ngantem orang sendiri. Ngantemnya juga dalam bait suci lagi. Itu yang mereka bingung. Karena dalam konsep mereka kalau Mesias datang, kita sama-sama ini kan orang udah benar-benar dilindungi oleh dia, kita antem orang-orang kafir, orang-orang Romawi itu. Tetapi sekarang kok yang diantem kita orang-orang Yahudi. Di dalam rumah Tuhan lagi. Saudara sekalian, itu sebabnya nanti Petrus mengatakan, Allah tidak memandang bulu. Penghakiman dimulai dari gereja Tuhan. Jadi sebetulnya ini benar yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam awal pelayanannya dia menunjukkan, aku menyatakan kuasa penghakiman dan itu dimulai dari rumahku. Saudara sekalian, jangan kira kita tidak akan dihakimi. Petrus mengatakan dia tidak memandang bulu. Kita akan dihakimi terlebih dahulu. Jadi jangan kira, oh saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekali selamat tetap selamat. Aku sudah di tangan Kristus. Aku sudah menerima hidup yang kekal. Jadi tidak usah bertanggung jawab. Dikasih talenta, yang penting selamat. Tidak mempengaruhi keselamatan. Gitu ya. Dikasih uang, dikasih waktu. Tidak apa-apa, tidak usah bertanggung jawab. Tidak mempengaruhi keselamatan. Saudara sekalian, ada yang namanya penghakiman Tuhan. Bukan berarti karena kita sudah diselamatkan, kita tidak perlu mempertanggungjawabkan waktu, uang, tenaga, talenta, semua yang ada. Kita semua akan dihakimi oleh Tuhan. Dimulai dari dalam. Di dalam kitab Wahyu, nanti Yohanes menjelaskan teliti. Bagaimana Tuhan Yesus menghakimi 7 gereja yang dia kasihi. 7 gereja yang dia kasihi, tidak peduli, dia akan hakimi satu persatu. Termasuk kita, saudara sekalian yang ada di tempat ini. Maka kalau saudara membaca surat Paulus, tadi saya singgung di dalam kebaktian yang kedua. Penghakiman yang paling dekat itu perjamuan kudus. Saudara, pada waktu kita ikut perjamuan kudus, pegang roti, pegang anggur, saudara tahu apa yang dibacakan di mimbar? Itu peringatan keras loh. Barang siapa yang berani makan roti, minum anggur dengan cara tidak berkenan kepada Tuhan, makan dosamu sendiri. Tidak heran di antara kamu banyak yang sakit bahkan mati karena kamu sembarangan makan hukum Tuhan. Nah kalau kita tidak takut itu keterlaluan. Retorika. Biarin, istriku 5, tidak ada yang tahu kok gitu ya. Buktinya kemarin perjamuan kudus juga gak apa-apa, sehat walafiat, malah nambah istri 1 lagi gitu kan. Kan kalau 1 istri, 1 toko, berarti kalau banyak istri usahaku meningkat kan gitu. Karena bisa kasih toko lagi buat istri ke-5, ke-6. Saya lewat 1 rumah makan terus bilang, Pak ini tahu enggak Pak, ini tambah 1 cabang lagi, artinya dia tambah 1 istri. Lu kenapa begitu? Gitu. Iya karena orang yang punya rumah makan ini berpendapat 1 istri dinafkahi dengan 1 cabang gitu. Jadi kalau cabangnya banyak itulah sebanyak istrinya Pak gitu kan ya. Wah ada orang punya konsep kayak begitu. Saudara. Jadi lalu kemudian orang itu mengatakan tidak apa-apa kalau ikut perjamuan kudus. Enggak saudara. Paulus mengatakan engkau di meja itu dihakimi. Jadi bagaimana mungkin kita makan roti, minum anggur, mengingat bahwa Yesus mengampuni kita, sedangkan kita hidup di dalam dosa-dosa kita. Maka kemunafikan seperti itu akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara sekalian, mari kita mengingat itu setiap kali perjamuan kudus, kita mengingat Tuhan kau tidak memandang bulu. Engkau membersihkan gerejamu dan dimulai dari diri saya. Maka ini seruan panggilan untuk kita hidup kudus. Jadi kalau bisa saudara jangan bolos perjamuan kudus ya. Jadi kalau sudah diumumkan minggu depan perjamuan kudus harap mempersiapkan diri. Wah saya diingatkan bahwa Tuhan itu menghakimi dan penghakiman dari gereja. Saya harus bertanggung jawab, harus hidup baik-baik. Jadi itu adalah kebaikan Tuhan mengingatkan kita akan penghakimannya. Nah saudara sekalian, maka kita melihat Yesus membersihkan bait Allah dan tidak ada yang melawan dia. Heran ya, ini disebut mujizat harusnya. Yesus mengusir orang, tidak ada yang marah. Saudara kalau pergi ke pasar, coba balikkan tomat-tomat itu. Apa yang akan terjadi?
Saudara diganyang sama seluruh pasar itu kan. Yesus saat itu belum terkenal, saudara. Lain kalau ceritanya di Matius pasal terakhir ya. Dia marah kalau ada macam-macam, itu semua orang rela mati demi dia begitu banyak. Ini di awal pelayanannya, dia gulingkan apa segala macam. Tidak ada orang yang berani. Berarti apa saudara sekalian? Yang pertama adalah kuasa Tuhan yang besar. Ingat bait suci ada pasukan. Suatu ketika pernah ya ada satu imam besar itu tidak disukai. Lalu kemudian orang-orang itu mengambil lemon, mending lemon ya, bukan tomat busuk gitu ya. Ditimbukin saudara imam besarnya. Pakai lemon, wangi sebetulnya ya. Wah, timbukin pakai lemon gitu. Imam besar itu suruh pasukan-pasukan tangkap dan bunuh mereka. Bantai mereka. Jadi bait Allah itu punya pasukan. Nah, si Hanas kalau melihat bisnisnya diporak-porandakan, dia kan bisa tangkap itu orang, algojo. Tebas di belakang, kan dia bisa begitu. Tapi tidak ada yang berani loh, saudara. Itulah mujizatnya, kuasa Tuhan. Jadi Yesus berkali-kali menunjukkan mujizatnya. Dia mau ditangkap, orang sudah marah. Mau ditangkap, Yesus sudah dikerumunin, tangkap, loh hilang. Mana Yesusnya mana hilang. Jadi berkali-kali Yesus menghilang di antara mereka. Ya. Sekarang mujizatnya kebalik. Yesus di tengah-tengah mereka, mereka semua menghilang. Ya kan? Yang tadinya Yesus dikelilingi mereka, Yesusnya hilang. Sekarang Yesusnya yang masuk, yang lain hilang. Pergi semua. Dan tidak ada yang berani. Itu kuasa Tuhan, saudara. Yang kedua, tentunya karisma Yesus yang demikian besar. Dikatakan ketika dia berkata-kata tuh orang tuh hatinya itu demikian berkobar. Karisma Yesus karena dia adalah Allah gitu ya. Karisma yang begitu besar sehingga tidak bisa dilawan. Ketika pasukan-pasukan mau tangkap dia, ditanya, kamu mau cari siapa? Yesus orang Nazaret, akulah dia. Mereka semua terjerembab ke belakang, saudara. Karisma Yesus yang demikian besar. Yang ketiga, saudara, tentunya mereka tahu sedalam hati mereka kalau mereka salah. Mereka juga punya hati nurani, mereka juga tahu ini orang benar. Dan ini orang jujur, orang ini berani. Dan yang keempat, jangan main-main, dia tukang kayu. Gitu. Iya gitu ya, dan dia tukang kayu yang kuat dan lagi marah. Kalau pedagang-pedagang menengah yang jarang kerja berat itu sebaiknya mungkin jangan cari ribut gitu ya saudara. Karena Yesus adalah seorang tukang kayu. Dan kalau saudara melihat bagaimana dia kuat bertahan dan dia adalah domba Paskah, mungkin sekali saudara, dia adalah orang yang sangat terlatih secara fisik dan sangat kuat sekali. Tuhan bertahun-tahun mempersiapkan dia untuk naik dipaku di atas kayu salib. Domba itu tidak boleh cacat, domba itu harus baik. Maka melalui kerja, kesetiaan, berbakti pada orang tua, sekaligus Tuhan Yesus dilatih oleh Tuhan. Secara fisik dipersiapkan untuk naik di atas kayu salib. Dan tentunya tukang kayu yang kuat dan marah itu, hati-hati dengan dia. Saudara sekalian, maka dengan demikian Yesus mengusir mereka karena bait suci dicemarkan. Tapi apanya yang dicemarkan? Pertanyaan berikutnya. Apa sih yang dicemarkan dari bait suci sampai Yesus sedemikian marahnya? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus marah karena rumah Tuhan dijadikan marketplace, dijadikan emporium, dijadikan shopping mall kalau zaman sekarang. Nah maka dikontraskan antara rumah Tuhan dan pusat perbelanjaan dan bazar. Apa Tuhan benci perdagangan? Apa Tuhan benci pasar? Apa Tuhan benci pasar? Apa Tuhan benci shopping mall? Tentu tidak, saudara. Bukan begitu cara menafsirnya. Kalau begitu, apakah kita harus mengusir juga kantin di kebaktian pagi itu, saudara? Waduh, jangan sampai saudara habis baca itu kemudian terinspirasi itu ya. Lepas ikat pinggang gitu, tendang punya ibu, kasihan loh saudara itu ya. Mereka ada di situ kan, iya ini memang karena kebutuhan, aku tahu, tetapi perdagangan uang, tukar uang itu juga kebutuhan gitu ya. Bukan demikian saudara, atau Anda mengamuk di toko buku Momentum. Iya, engkau menjadikan tempat ini sebagai shopping mall gitu ya. Tentunya bukan demikian saudara. Nah, kalau kita melihat saudara, apa yang salah sebetulnya? Menyediakan makanan bagi jemaat tentunya tidak salah, menyediakan buku-buku yang baik juga tentunya tidak salah gitu ya. Apa yang salah di dalam tradisi bait suci ini saudara?
Saudara sekalian, yang pertama kalau dilihat dari prakteknya, itu sudah bukan melengkapi, tetapi itu sudah mendominasi bait Allah. Jadi bait suci itu dirunning dengan semangat dagang. Bukan orang berdagang didominasi dengan semangat cinta Tuhan. Sekali lagi saudara ya, itu bukan orang yang cinta Tuhan berdagang. Bukan. Tetapi itu orang yang menjadikan perdagangan masuk ke dalam urusan mencintai Tuhan. Spiritnya sangat lain sekali. Di situ buntutnya sudah jelas yaitu uang. Orang-orang yang bekerja di situ sudah dengan sengaja mereka menipu untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya begini saudara ya. Jadi saudara miskin, saudara membawa ternak sendiri masuk ke bait suci. Sudah sampai di sana diperiksa, ada sengaja bilang, oh ini tidak bisa nih, kenapa kakinya menceng sedikit, ini tidak bisa untuk persembahan. Jadi bagaimana? Mesti beli punya saya, punya dia 4 kali lebih mahal dari biasanya. Jadi sebetulnya di situ sudah banyak permainan, belum pajak bait suci dan sebagainya. Sehingga boleh dikatakan bukan sekedar melengkapi pelayanan bait Allah, tapi sudah mendominasi saudara sekalian. Jadi prinsip iman dari rumah Tuhan itu kan seharusnya menggerakkan perdagangan. Saya beriman Tuhan, rumah Tuhan itu fokusku, lalu sekarang saya berdagang. Harusnya kan demikian. Tetapi sekarang model perdagangan menggerakkan iman, nah, ini yang salah. Jadi bukan iman menggerakkan cara saya berdagang, cara saya belanja, bukan itu. Tetapi cara saya belanja dan cara saya berdagang akhirnya mendefinisikan gereja harus seperti apa, pelayanan seperti apa, agama seperti apa. Agama shopping mall, gereja shopping mall, spiritualitas shopping mall. Saudara sekalian, maka iman harusnya menjadi prinsip kita mengalami hidup dalam dunia serba mall. Bukan mall yang mendefinisikan praktek kita bergereja. Dan tampaknya yang kedua ini sudah mulai masuk, saudara ya. Jadi bukan iman menjadi prinsip bagaimana saya masuk mall, tetapi mall menjadikan cara kita melihat bergereja harus seperti apa, beriman seperti apa. Tidak cuma Kristen, saudara. Saudara kalau lihat ya, yang saya waktu belajar filsafat India itu ya sama dosen saya dijelaskan, dosen saya itu pernah bertapa di hutan-hutan, dia klaim dia pernah tapa di hutan-hutan India 12 tahun beberapa gitu loh ya. Lalu kemudian keluar dia mengajar gitu. Dan dia bilang bahwa sebetulnya bentuk-bentuk latihan fisik itu sebetulnya untuk mencapai spiritual. Jadi yang disebut dengan latihan-latihan yoga, yoga itu artinya disiplin. Bentuk-bentuk atau asana itu sebetulnya intinya adalah untuk melatih bagian dalam diri manusia, bukan di luar. Tetapi saudara-saudara sekalian, sayangnya kalau orang itu kan membutuhkan disiplin, bahkan dikatakan kalau lu belajar masuk hutan itu disumpah dulu. Kalau lu mati dalam latihan jangan salahkan gurumu. Jadi kamu masuk hutan itu siap-siap kamu nggak keluar lagi gitu untuk mempelajari ilmu itu. Tetapi saudara tidak perlu masuk hutan, tidak perlu sumpah mati karena di mall ada yoga plus pilates plus kalau Anda daftar sekarang gratis jus nanas. Itu mungkin guru-guru yang di hutan tuh kalau lihat itu ngamuk loh saudara gitu ya. Apa jadi kayak begini ini gitu ya. Jus mamba yamba atau apa gitu ya, saya lihat tuh promosinya itu ya. Itu jus ya menjadi paket kilat ya kan, paket kilat yoga apa, berapa kali akan apa. Jadi kalau saya dengar cerita dosen saya itu yang masuk hutan dengan paket di mall itu, kok kelihatannya bumi dan langit itu. Sehingga sesuatu yang tadinya adalah untuk mencapai pencerahan spiritual di dalam agama tertentu, itu sekarang menjadi komoditi, saudara. Anda tidak perlu mengalami kesulitan rohani, cukup bayar. Dan celakanya nanti kekristenan juga kayak begitu, saudara. Tidak perlu sangkal diri, tidak perlu apa. Yang penting Anda bisa bayar. Dan Anda akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Datang ke gereja kami, bonus. Bisa mendapat teh susu Thailand gitu kan ya, yang lagi booming gitu kan. Jadi Anda kalau datang kebaktian ini, datang berapa kali, tukarkan voucher, Anda bisa dapat gratis. Voucher beli di Starbucks atau mana gitu ya. Tapi Anda harus datang dulu 1 bulan full, Anda akan dapat voucher itu. Ya, atau Anda datang 1 tahun penuh, berhadiah di bulan Desember. Jemaat yang datang penuh,
dan rajin akan mendapatkan gratis voucher belanja di apalah gitu ya, supermarket apa gitu kan. Oh jadi ini ya, jadi kita beragama didefinisikan oleh praktek belanja. Sebetulnya harusnya rumah Tuhan itu fokus utamanya hartanya itu Tuhan, saudara. Itu namanya rumah Tuhan. Saya datang cari Tuhan, Tuhan itu harta, Tuhan itu adalah fokus yang saya cari. Dalam rumah Tuhan, hasrat terbesar dari manusia adalah datang mengenal dan bersekutu dengan Dia. Itu hasrat terbesarku, menyembah Dia. Namun yang dilihat oleh Yesus adalah ini orang datang, bukan berhasrat kepada Tuhan, tapi hasratnya uang dan keuntungan. Maka Yesus melihat ini orang datang dengan keserakahan, tetapi dibalut dan ditutupi dengan kedok agama. Maka dalam rumah Tuhan yang disembah bukan Tuhan, tapi uang oleh para pedagang itu. Marahlah Tuhan itu ya. Maka rumah Tuhan itu, saudara-saudara sekalian, yang harus menjadi senter bagi tiap orang itu adalah Tuhan. Jadi kalaupun ada perdagangan, itu adalah perdagangan yang melayani dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan pasar atau mal mendefinisikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan jangan dijadikan komoditas. Dalam mal kita tidak pernah cukup. Kecukupan itu juga bukan karena Tuhan. Kalau kita melihat di dalam mal. Tapi karena kita membeli baru kita cukup. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, gereja dan penyembahan itu seringkali dilihat dari sudut pandang konsumerisme. Saya sebut itu dengan istilah ecclesial consumerism. Jadi bergereja itu urusannya adalah memenuhi hasrat saya. Saya datang, saya punya hasrat nih. Dan hasrat saya itu harus dipenuhkan. Nah, hasrat ini bukan hasrat yang benar. Hasrat seperti yang dicatat dalam Alkitab bahwa saya itu mempunyai gairah untuk berjumpa dan dibentuk oleh Tuhan. Bukan itu, saudara. Tapi hasrat yang dibentuk oleh pasar, oleh media massa. Yaitu apa saudara sekalian? Ya, yang namanya bergereja itu adalah kalau keinginan-keinginan saya terpenuhi, saya mempunyai religious experience terbaik di kota Jakarta ini. Mana yang bisa menawarkan itu? Tempat di mana saya paling diterima dan saya paling dihargai. Nah, itulah yang disebut gereja. Tuhan itu diubah menjadi jin dalam lampu yang mengabulkan hasrat kita. Itu kalau saudara nonton film Aladdin itu ya. Gosok, bleng, keluar si jin itu ya. Lalu kemudian bilang, saya minta karpet ajaib, saya mau apel di tempatnya Princess Jasmine. Pleng, lalu karpet ajaib. Terus dia terbang ke tempatnya Princess Jasmine. Terus Princess Jasmine, yuk jalan-jalan, terus keluar gitu ya. Wah, terus dia keliling-keliling, a whole new world gitu kan ya. Ya seperti itulah gitu ya. Dan Tuhan sediakan dong gitu ya. Tuhan sediakan fasilitasi semua keinginan saya itu. Nah, saudara sekalian, maka gereja menjadi church shopping believer. Ya, jadi tempat di mana orang-orang percaya itu berbelanja berbagai macam hal. Nah, celakanya itu orang-orang Kristen itu malas belajar sejarah gereja. Oh, kita Protestan toh. Protestan itu apa gitu kan ya. Pak Edward cerita sama saya gitu ya. Aku tuh di satu kampus itu mau ngajak orang datang acara Revo itu loh. Lalu kemudian kata Pak Edward, ketemu satu orang di lift, ditanya sama dia. Oh, mau datang persekutuan ya Dek ya? Karena dia pencet liftnya tuh di lantai tertentu. Iya, mau datang persekutuan. Kristen ya? Ya Kristen. Pak Edward tanya, tahu John Calvin? Dan anak ini jawab, angkatan berapa gitu. Saya bisa bayangkan ya, speechless jawabnya. Sama seperti saya tuh saudara-saudara, saya waktu pertama kali ada buka sekolah Calvin itu ya. Ada satu orang tua tuh salaman sama saya gitu ya. Terus nanya, oh terima kasih Pak, anak saya dididik dan sebagainya. Tapi saya tuh penasaran loh Pak Ivan, kenapa Pak gitu. Anak saya sudah sekian lama ada di sini, saya tuh penasaran. Pak Ivan kasih tahu saya dong, yang namanya Pak Calvin tuh yang mana sih yang punya sekolah ini gitu ya. Ini kan sekolah Calvin gitu, Pak Calvinnya yang mana ya? Saya kok udah pernah lihat tuh ownernya itu loh gitu. Saya lihat Pak John Calvinnya sudah mati, oh beliau sudah meninggal ya, sakit apa gitu kan ya. Aduh gitu ya. Jadi Luther, Calvin apapun enggak tahu gitu ya. Ya masih mending lah saya waktu di Manado itu lagi naik ke tempat yang salib itu kan tanya sama anak yang jadi guide-nya. Dek, sekolah minggu. Bolos-bolos enggak? Enggak. Rajin sekolah minggu. Sekarang Bapak tes ya, Bapak pendeta.
Nabi Nuh tahu enggak? Udah tahu. Udah tahu Nabi Nuh? Udah tahu. Oke. Kalau gitu Abraham tahu? Udah tahu. Siapa Pak itu? Udah tahu Abraham. Udah tahu. Kamu bercanda? Serius Pak? Oke. Ya, Yesus Kristus tahu. Ya, Yesus Kristus tahu dia bilang gitu ya. Oke, tahu ya. Daud tahu, Daud. Udah tahu Pak. Apapun dia udah tahu, Saudara. Anak sekolah minggu itu. Nah, jadi kalau gereja sudah seperti itu, tokoh Alkitab tidak jelas, sejarah nggak jelas, lalu kemudian masuk zaman seperti ini, tidak heran nantinya ketika remaja dan pemuda, dia akhirnya mengubah gereja seperti maunya dia. Karena dia tidak punya fondasi sejarah. Yang dia lihat cuma TV seperti itu, media seperti itu, mari kita ubah gereja jadi seperti itu. Yang penting itu memuaskan hasrat saya. Rumah Tuhan diubah berdasarkan perasaan belaka. Menyesuaikan kekinian tetapi tanpa prinsip. Saya sering cerita itu kan, pengalaman saya khotbah di satu gereja di mana ada dry ash keluar dulu. Lalu kemudian ada MC-nya keluar, itu kebaktian loh Saudara. Keluar itu MC-nya satu cowok, satu cewek, pakai jaket kulit, kacamata hitam, rambutnya keatasin, diperak, lalu kemudian pakai celana ketat dan rantai-rantai, sepatu laras tinggi. Kaget saya gitu kan ya. Wah, saudara-saudara, halo, shalom gitu kan ya. Waduh, ini kebaktian loh. Kayak begini gitu. Ya. Gimana persekutuannya itu kan ya. Baru kebaktian. Sudah kayak begini itu. Ini anak-anak remaja itu. Ini baru kebaktian, belum persekutuan itu. Sementara yang lain saya datang itu masuk ke persekutuan remajanya gelap amat, lampunya mati. Enggak Pak, memang kami sengaja konsepnya gelap gitu. Oh gitu ya. Duduk di situ ya, ada lilin-lilin. Waduh kok kayak voodoo gitu ya. Lilin gitu kan ya, gelap-gelap gitu ya. Sebentar lagi kita mulai Kak Ivan ya, sebentar lagi. Ya, terus kemudian mulai ada apa lirih-lirih apa di sana, ada yang teriak, ada yang apa gitu ya. Serem banget gitu ya. Ketika saya khotbah bilang, sekarang terang sudah datang, tolong nyalakan lampu. Ya gimana baca Alkitab gelap-gelap begitu gitu kan ya. Nah jadi saudara sekalian, ada model-model macam-macam ya. Itu kalau orang Kristen itu mencocokkan rumah Tuhan dengan apa yang ada di pasar swalayan di luar sana gitu ya. Tuhan menjadi sarana mendapatkan uang, mungkin mencari pekerjaan, memasarkan barang gitu kan ya. Jadi secara pribadi kan banyak orang ke gereja karena apa Saudara? Karena mau cari ini ya, mau mencari klien gitu ya. Jadi saudara sekalian, ada orang ibu-ibu datang ketemu saya gitu ya di hotel. Oh, ibunya kayaknya ramah. Pak, anaknya baik ya Pak ya. Lucu loh anaknya, boleh nggak Pak saya salaman sama anaknya, silakan gitu ya. Saya pikir ini ibu berhati mulia ya, memperhatikan anak-anak. Aduh anaknya lucu, Pak anaknya pinter loh Pak, ini bagus loh Pak. Iya terima kasih Bu. Pak anak kayak begini ya harus dididik baik-baik ya. Iya Bu. Anak kayak begini Pak ya harus diperhatikan dan dipersiapkan baik-baik. Iya Bu. Bapak pakai asuransi apa? Buntutnya itu ya gitu ya. Jadi kamu berteman sama saya, sama anak saya untuk mau closing gitu kan ya. Ya saudara-saudara, kalau saudara kemudian sudah punya teman, lalu kemudian akhirnya dari persahabatan itu akhirnya masuk ke bisnis dan sebagainya, itu urusan lain begitu ya, itu urusan lain. Tetapi kemudian saudara datang ke gereja karena urusan ekonomi, keuntungan dan sebagainya, maka apa bedanya kita dengan pedagang-pedagang di bait Allah itu? Tuhan tidak benci model ekonomi, saudara. Iya kan? Kita kan bicara efisiensi di ekonomi, bicara mengenai bagaimana sesedikit-sedikitnya dengan modal sedikitnya mendapat keuntungan sebanyaknya itu kan ya. Itu kan yang kita mau capai. Tuhan juga tidak anti efisiensi kok. Ada tempatnya untuk efisiensi. Tetapi tidak bisa efisiensi itu menjadi cara membaca semuanya. Lah kalau penginjilan, iya kan Saudara, penginjilan harus sangat efisiensi. Maka tidak ada tuh misioneri pergi, saudara. Tidak efisien, saudara. Kadang-kadang ada tempatnya kita melihat dengan memandang dengan cara yang berbeda, saudara. Tuhan tidak anti efisiensi dan dalam pelayanan pun harus ada efisiensi. Tetapi tidak bisa dalam semua kasus. Perpuluhan nanti akhirnya. Wah tidak efisien nih perpuluhan. Persatuan aja gitu kan ya. 1% aja jangan 10% ini, enggak efisien ini gitu kan ya. Nah akhirnya jadi begitu semuanya begitu kan ya. Ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau dengan model-model
perdagangan. Nah, saudara sekalian, jadi ini bukan Yesus lawan perdagangan, tapi bagaimana gereja dan iman akhirnya harus menjadi center dalam kita hidup berdagang dan kita hidup dalam masyarakat yang serba mal. Dan bukan akhirnya kita didefinisikan oleh yang di luar. Saudara sekalian, kemudian lebih lanjut Yesus mengaitkan bait Allah itu dengan tubuhnya dia. Jadi Yesus marah lalu kaitkan, ini mesti dihilangin aja. Oh, hilangin kenapa? Robohin saja, saya bangun. Nah, sekarang Yesus bicara bait yang lain. Bait yang sudah rusak ini sudah tidak ada gunanya. Bersihkan saja. Kenapa? Aku bukan hanya sekedar nambah-nambahi. Aku ganti total dengan yang baru. Yaitu apa? Tubuhku. Jadi sekarang Yesus masuk lebih lanjut mengaitkan bait Allah itu dengan tubuhnya. Sehingga di dalam Kristus tubuh kita itu menjadi bait Allah. Jadi kalau tubuh Yesus itu adalah bait Allah yang sejati, mati lalu kemudian dibangkitkan dan bait itu dipulihkan. Di dalam Kristus kita berjumpa dengan Allah. Maka kalau kita ada di dalam Kristus, kita kan masuk tubuh Kristus. Sekali lagi ya, tubuh Kristus itu bait Allah yang sejati. Lalu saya percaya pada Tuhan Yesus. Aku menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus tadi apa saudara? Bait Allah. Maka sekarang tubuhku juga menjadi bagian dari bait Allah. Nah, saudara bisa memahami ajaran Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Jadi ajaran ini akhirnya kita melihat tempel itu sudah tidak perlu ada lagi semenjak Kristus turun dalam dunia. Bait yang sudah korup ini biarkan akan dihancurkan. Karena Kristus nanti akan membangun. Dan bait itu betul-betul hancur. Saudara. Sesuai dengan nubuatan Yesus. Tidak ada satu batu akan berdiri di atas satu batu. Dihancurkan betul-betul. Dan tidak perlu dibangun lagi. Tidak perlu. Karena sudah ada bait yang baru yaitu Kristus. Dan barang siapa di dalam Kristus, maka tubuhnya menjadi bait kediaman Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu hidup suci. Kenapa kita tidak boleh berzinah? Paulus mengatakan, masakan kamu membawa bait suci ke dalam perzinahan? Saudara mau berzinah di dalam rumah Tuhan? Saudara mau berzinah di depan mimbar? Masih adakah hati nurani kita masuk ke tempat yang kudus lalu membawa perzinahan di depan mimbar Tuhan? Saya percaya orang yang paling bejat pun akan berpikir berkali-kali untuk melakukan itu. Dan kalau ada orang melakukan itu, bejatnya luar biasa. Nah, kalau saudara mengingat demikian dalam rumah Tuhan yang kudus, mari kita jangan membawa kenajisan. Paulus mengatakan itu sebabnya jangan bawa tubuhmu ke dalam perzinahan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Suci? Saudara, itu sebabnya kita betul-betul sangat dimotivasi dengan pengajaran ini. Mari kita hidup suci, saudara, karena ini adalah bait Roh Suci. Mari kita isi, saudara, pikiran kita dengan segala yang bersih. Yang kotor kita keluarkan, tuh binatang-binatang, uang tidak benar semua, sapi, semua apa, kita keluarkan semuanya, saudara-saudara sekalian. Bait itu dibersihkan karena ini adalah bait untuk Allah. Mari kita isi hidup kita dengan yang baik, karena ini adalah bait Roh Suci. Mari kita isi pikiran kita, semua yang baik, yang suci, yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Saudara, banyak di antara kita tuh tiap hari mengkhotbahi diri kita dengan hal yang jahat kok. Kita mengisi hidup kita dengan kekhawatiran, aku kotor, aku bodoh, terus tiap hari dikhotbahi. Tiap minggu dengar Injil, saudara. Tapi pulang yang dikhotbahkan lain. Bukan aku anak Tuhan, harus melayani, jadi berkat, hidup suci, ada pengampunan, ada kekuatan, ada pengharapan. Bukan itu yang dikhotbahkan sama diri. Aku memang bodoh, aku memang tidak bisa apa-apa, tidak ada yang sayang aku tertolak, aku sendirian, aku terkutuk, aku ya sebentar lagi akhirnya jadi gila. Atau jadi minder, atau jadi tidak berguna. Kenapa saudara? Karena tiap hari yang dikhotbahkan bukan Injil. Yang dikhotbahkan adalah semua kesulitan-kesulitan dan sampah-sampah dalam kehidupan. Saudara, tidak perlu loh kita tiap hari bilang, aku ini ulat, aku ini asap, aku tak berguna, aku ini cacing, kotoran, terbuang, aku manusia celaka. Harus celaka kalau begitu, saudara. Itu memang status kita seperti itu. Tapi aku ini kotor yang dikuduskan, nah itunya lupa. Aku tak layak yang dilayakkan, aku dipanggil untuk menjadi berkat. Aku punya Tuhan yang mengasihi aku, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Nah, itu kalau diisi, saudara, setiap hari.
Kita mengkhotbahkan hal yang baik. Dan kita berdoa, Tuhan pakai aku untuk menjadi pelayan-Mu. Maka berapa banyak saudara udah kenal Tuhan, mindernya luar biasa. Gitu. Bukan rendah hati saudara, minder gitu. Kenapa? Karena bait Allah ini diisi dengan pikiran-pikiran yang sebetulnya bukan dari Alkitab. Kelihatannya rendah hati, padahal palsu. Saudara, mari kita mengisi pikiran kita dengan firman. Mari kita mengisi hidup kita dengan kasih Tuhan, kesucian Tuhan. Mari kita kejar kekudusan, saudara. Mari kita kejar berkat Tuhan supaya kita boleh menjadi berkat. Karena ini adalah bait Roh Suci. Bait Roh Suci. Saudara sekalian, itu sebabnya kita juga perlu menjaga kesehatan, bukan? Karena ini bait Roh Kudus. Kita juga punya wewenang yang terbatas atas tubuh kita. Kita tidak berhak merusak tubuh kita. Ini kan punya aku, Pak. Aku rusak-rusak sendiri. Jangan, saudara. Ini bait Roh Suci, mari kita jaga kesehatan. Aku mau makan apa, yang penting saya punya duit. Aku mau seperti apa, yang penting aku mau. Saudara-saudara, mari kita mulai menjaga kesehatan kita juga. Sehingga saudara dan saya boleh sesehat mungkin, sebisa mungkin kita menjaganya untuk kita boleh persembahkan tubuh ini untuk melayani Tuhan di dalam kesehatan yang ada. Saudara sekalian, cinta akan rumah Tuhan. Minggu depan kita akan membahas bagian itu yang belum kita bahas. Kita akan membahas masalah cinta akan rumahmu. Itu menghanguskan aku. Apa yang Tuhan Yesus maksud dengan kalimat itu? Dan kemudian kita juga akan membahas ketika Yesus berkata bahwa orang-orang itu mau percaya kepada Dia, tetapi Yesus tidak mau mempercayakan diri kepadanya. Wah, ini kan kontroversial, saudara ya. Oh Tuhan, aku mau percaya loh ya. Aku mau percaya. Ayo, mau terima enggak? Mau terima enggak? Yesus mengatakan, kamu percaya sama saya. Aku mau percaya. Kamu mau percaya sama saya, tapi saya tidak mau mempercayakan diriku kepadamu. Saudara, Tuhan itu bukan ngemis-ngemis, ayolah terima saya lah, jangan ditolak lah. Kamu kalau enggak terima saya enggak bisa hidup tanpa kamu. Enggak begitu loh saudara ya. Nanti kita lihat ya bagian yang tadi saudara sudah baca itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Apa maksud ayat ini? Maka minggu depan kita akan sebelum masuk ke peristiwa dengan Nikodemus, kita akan membahas dua bagian itu. Kalimat Yesus, cinta akan rumahmu, menghanguskan aku. Lalu kita juga akan membahas bagian di mana Yesus berkata, engkau mau percaya, aku tidak mau mempercayakan diriku kepadamu karena aku mengenal kamu semua. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami telah membaca firman, kami melihat kemarahan-Mu yang menyala ketika rumah-Mu diubah menjadi emporium. Kami berdoa ya Tuhan supaya di dalam hati kami yang adalah diri kami adalah bait Tuhan. Di dalam hati kami biarlah yang menjadi hasrat terdalam adalah ingin mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Lebih daripada apapun. Buatlah kami ya Tuhan untuk tidak mencintai yang lain dibanding cinta kami yang mendalam akan Engkau. Biarlah ya Tuhan iman kami mendefinisikan bagaimana kami harus hidup dalam dunia. Dan bukan selera pasar yang mendefinisikan bagaimana cara kami berelasi dengan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.